Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2 Sumatera hari ini? Semoga kabar teman-teman hari ini selalu dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Bu Putri di mata pelajaran masih matematika asik. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait materi bangun datar. Teman-teman tahu hari ini kita akan belajar materi terkait apa? Barakallah teman-teman, tepat sekali jawabannya. Hari ini Bu Putri akan menjelaskan materi terkait bangun ruang. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, selanjutnya Bu Putri mau mengajak teman-teman bermain. Nama permainannya adalah Kaleidos. Nah, cara bermainnya seperti ini teman-teman. Nanti Bu Putri ada satu buah gambar. Nah teman-teman, silakan mencari 10 benda atau 10 objek yang ada pada gambar yang Bu Putri tampilkan nanti. Syaratnya, benda-benda yang akan teman-teman cari harus berawalan huruf P. Jadi teman-teman mencari 10 benda yang berawalan huruf P. Bu Putri kasih waktu selama 1 menit. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Oke teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, waktunya habis. Objek yang Bu Putri temukan ada 10 nih teman-teman. Setiap gambar yang benar mendapatkan 10 poin ya. Jika teman-teman berhasil mendapatkan 10 objek dalam waktu 1 menit, maka teman-teman mendapatkan poin 100. Untuk benda yang pertama ada pisang, yang kedua ada pesawat kertas, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada pensil, yang kelima ada papan tulis, yang keenam ada pot bunga, yang ketujuh ada peraut, yang kedelapan ada permen, dan yang kesembilan ada payung, dan yang terakhir ada piring. Barakallah untuk teman-teman yang sudah menemukan 10 benda yang berawalan huruf P. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah bermain, sekarang Bu Putri akan menyampaikan kesepakatan. Nah, untuk kesepakatan yang pertama, silakan teman-teman menonton video Bu Putri dari awal sampai akhir. Untuk kesepakatan kedua, teman-teman silakan duduk tertib agar materi yang Bu Putri sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Nah, kesepakatan yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran Bu Putri, teman-teman tidak diizinkan meminta waktu tambahan dari ayah atau bunda untuk menonton video channel lainnya. Jadi teman-teman langsung menyelesaikan penugasan yang Bu Putri berikan. Nah, yang keempat nih teman-teman, niatkan belajar hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya materi yang teman-teman terima bisa lebih berkah. Amin. Oke,
selanjutnya Bu Putri akan mereview sedikit materi kita terkait bangun datar teman-teman. Nah, di sini Bu Putri sudah ada mystery box teman-teman. Nanti teman-teman silahkan menentukan benda-benda yang ada di dalam mystery box ini, mana benda yang termasuk ke dalam bangun datar dan mana benda yang termasuk ke dalam bangun ruang. Oke? Untuk benda yang pertama, di sini Bu Putri ada selembaran kertas teman-teman. Nah, berwarna kuning ya. Nah, silahkan teman-teman, kira-kira selembaran kertas yang Bu Putri pegang ini termasuk ke dalam bangun datar atau bangun ruang? 1, 2, 3. Barakallah teman-teman, tepat sekali. Kertas yang Bu Putri pegang ini termasuk ke dalam bangun datar. Karena benda ini memiliki 3 komponen teman-teman. Memiliki ruas garis, terus memiliki titik sudut, dan memiliki sudut teman-teman. Teman-teman masih ingat ya apa itu sudut? Sudut adalah daerah pertemuan antara 2 ruas garis. Oke, selanjutnya kita masuk ke benda yang kedua. Nah, benda yang kedua adalah ini dia teman-teman. Tada! Nah, ini adalah media matematika teman-teman. Teman-teman coba perhatikan, benda yang Bu Putri pegang ini termasuk ke dalam bangun datar atau bangun ruang. Bu Putri kasih waktu 3 detik nih buat teman-teman berpikir. 1, 2, 3. Ya, barakallah, tepat sekali teman-teman. Benda ini termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, kenapa benda ini termasuk ke dalam bangun ruang? Karena benda ini memiliki 3 komponen teman-teman. Benda ini memiliki titik sudut, terus memiliki yang namanya ruas garis. Jadi bangun ruang dan bangun datar sama-sama memiliki ruas garis. Tetapi di bangun ruang juga memiliki yang namanya sisi. Oke, selanjutnya Bu Putri masuk ke gambar yang ketiga. Kira-kira benda yang ketiga benda apa ya teman-teman? Ini dia benda yang ketiga. Tada! Nah, teman-teman tahu ini benda apa? Iya, barakallah, tepat sekali. Ini adalah kalender. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kalender ini kira-kira termasuk ke dalam bangun datar atau bangun ruang teman-teman? Ayo, Bu Putri kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Barakallah, tepat sekali teman-teman. Kalender yang Bu Putri pegang ini termasuk ke dalam bangun datar. Nah, seperti yang tadi teman-teman, kenapa ini termasuk ke dalam bangun datar? Karena kalender memiliki yang namanya ruas garis. Terus kalender juga memiliki yang namanya titik sudut teman-teman. Teman-teman tahu ya titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan antara 2 ruas garis. Selain memiliki titik sudut, kalender juga memiliki yang namanya sudut. Oke? Oke teman-teman, kita masuk ke benda yang terakhir. Nah, bendanya adalah ini dia teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah media matematika teman-teman. Coba teman-teman tentukan, benda yang Bu Putri pegang ini kira-kira termasuk ke dalam bangun datar atau bangun ruang teman-teman. Bu Putri kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Barakallah, tepat sekali jawaban teman-teman. Benda yang Bu Putri pegang ini termasuk ke dalam bangun ruang. Kenapa benda ini termasuk ke dalam bangun ruang? Karena benda ini memiliki ruang di dalamnya teman-teman. Ada isi di dalamnya. Sama dengan benda yang kedua tadi. Terus benda ini juga memiliki 3 komponen. Yang pertama memiliki yang namanya ruas garis. Yang kedua memiliki yang namanya titik sudut. Terus yang ketiga, benda ini memiliki yang namanya sisi teman-teman. Ini kita sebut dengan sisi ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, di awal video tadi Bu Putri sudah sampaikan kalau di video kali ini Bu Putri akan menyampaikan materi terkait bangun ruang. Nah, teman-teman tahu apa itu bangun ruang? Oke, jadi bangun ruang adalah suatu benda atau suatu objek yang memiliki isi atau memiliki ruang di dalamnya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan benda-benda yang ada di sekitar teman-teman.
Kira-kira mana ya benda yang termasuk ke dalam bangun ruang? Nah, sepertinya teman-teman sudah bisa menentukan. Oke, kita lanjut materi hari ini ya. Jadi, pada bangun ruang juga terdapat istilah yang namanya ruas garis. Jadi, ruas garis juga terdapat pada bangun ruang, bukan pada bangun datar saja ya teman-teman. Nah, sekarang Bu Putri ada 2 gambar nih teman-teman. Nah, ini gambar yang pertama dan yang berikutnya adalah gambar kedua. Nah, coba teman-teman tentukan mana benda yang termasuk ke dalam bangun datar. Gambar yang pertama atau gambar yang kedua teman-teman? Barakallah teman-teman, tepat sekali. Gambar yang pertama termasuk ke dalam bangun datar. Sedangkan gambar yang kedua termasuk ke dalam bangun ruang. Karena gambar yang kedua memiliki ruang atau isi di dalamnya teman-teman. Oh iya teman-teman, sama seperti bangun datar, bangun ruang juga memiliki ciri-ciri loh teman-teman. Nah, ciri-ciri pada bangun ruang ada 3 teman-teman. Yang pertama mempunyai sisi, kedua mempunyai ruas garis, dan yang ketiga mempunyai titik sudut. Nah, sisi adalah bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Nah, sisi pada bangun ruang ini berbentuk bangun datar ya teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri yang keduanya, bangun ruang mempunyai ruas garis. Ruas garis adalah pertemuan antara 2 sisi. Nah, yang terakhir ada titik sudut. Titik sudut pada bangun ruang adalah pertemuan antara 3 ruas garis atau lebih. Nah, kalau gitu kita masuk ke bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Nah, di sini Bu Putri sudah ada medianya teman-teman. Nah, ini media yang Bu Putri pegang ini adalah media berbentuk kubus, berbentuk bangun ruang kubus teman-teman. Nah, selain itu Bu Putri juga mempunyai media satu lagi. Nah, media yang satu ini juga termasuk ke dalam bangun ruang kubus teman-teman. Hanya saja media yang ini tidak ada penutupnya teman-teman. Jadi hanya kerangkanya saja. Nah, selain kedua media ini juga ada benda-benda di sekitar kita yang berbentuk media kubus. Salah satunya adalah rubik. Nah, teman-teman pernah bermain rubik? Kalau teman-teman pernah bermain rubik, pasti teman-teman tahu bentuknya. Nah, bentuk rubik itu adalah bangun ruang teman-teman. Selain rubik juga ada Ka'bah ya teman-teman. Ka'bah bentuknya seperti bangun ruang kubus. Ka'bah juga merupakan arah kiblat orang-orang muslim. Teman-teman jangan salah membedakan ya. Kita sebagai seorang muslim jika melaksanakan sholat menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah. Kebetulan posisi negara kita berada di sebelah timur Ka'bah sehingga kita sholat menghadap ke arah barat. Berbeda lagi dengan negara yang berada di sebelah barat Ka'bah, maka mereka akan sholat menghadap ke arah timur. Oke, selanjutnya coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bangun ruang kubus ya teman-teman. Nah, ruas garis pada bangun ruang kubus adalah dari titik A ke B. Selanjutnya dari titik B ke C. Dan seterusnya teman-teman, seperti ruas garis dari titik C ke D, kemudian dari titik A ke D, kemudian dari titik A ke E, kemudian dilanjut dari titik B ke F, kemudian dari titik C ke G, kemudian dari titik D ke H, dan dari titik E ke F, kemudian dari titik F ke G, dan dari titik G ke H, dan terakhir dari titik E ke H. Jadi total keseluruhan ruas garis pada bangun ruang kubus ada 12 teman-teman. Kita hitung bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi tiang-tiang ini kita sebut dengan istilah ruas garis teman-teman. Nah, selain ruas garis, bangun ruang juga memiliki ciri-ciri mempunyai sisi dan titik sudut. Nah, sisinya adalah penutupnya teman-teman. Penutupnya kita gunakan media yang ini ya teman-teman.
Nah, di sini ada penutupnya teman-teman. Nah, coba kita hitung berapa sisi pada bangun ruang kubus. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Nah, terakhir tadi ruas garis sudah, sisi sudah, sekarang titik sudut. Nah, titik sudut pada bangun ruang kubus ada 8 teman-teman. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi titik sudutnya ada 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang kedua. Bangun ruang kedua adalah balok. Nah, ini dia teman-teman media yang akan Bu Putri gunakan untuk bangun ruang balok. Selain itu, Bu Putri juga menggunakan media yang ini teman-teman. Nah, media yang ini juga termasuk ke dalam bangun ruang balok. Hanya saja media ini tidak ada penutupnya teman-teman, hanya kerangkanya saja. Nah, contoh lain dari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang balok adalah kardus. Nah, kardus juga termasuk ke dalam bangun ruang balok teman-teman. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar dari bangun ruang balok. Nah, ruas garis pada bangun ruang balok dimulai dari titik A ke B, selanjutnya dari titik B ke C, kemudian dilanjutkan dari titik C ke D, kemudian dari titik A ke D, kemudian dari titik A ke E, lanjut dari titik B ke F, kemudian dari titik C ke G, kemudian dari titik D ke H, dilanjut dari titik E ke F, kemudian dari titik F ke G, lalu dari titik G ke H, dan terakhir dari titik E ke H. Jadi, total keseluruhan ruas garis pada bangun ruang balok adalah 12 teman-teman, sama dengan total ruas garis pada bangun ruang kubus. Nah, sekarang coba kita hitung bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, total luas garisnya ada 12 teman-teman. Selanjutnya kita hitung yang namanya sisi pada bangun ruang balok. Nah, untuk menghitung sisi kita gunakan bangun ruang yang ini teman-teman. Karena bangun ruang yang ini memiliki penutupnya. Sekarang kita hitung bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi total sisi pada bangun ruang balok adalah 6. Nah, kalau tadi ruas garis sudah, sisi sudah, selanjutnya titik sudut. Sekarang kita hitung bersama-sama titik sudut pada bangun ruang balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang ketiga teman-teman. Bangun ruangnya adalah tabung. Nah, untuk medianya Bu Putri gunakan media matematika yang ini teman-teman. Nah, media ini berbentuk bangun ruang tabung teman-teman. Selain benda ini, kita juga bisa menemukan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang tabung. Salah satunya adalah ember ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silahkan perhatikan gambar berikut ini. Pada bangun ruang tabung mempunyai dua ruas garis ya teman-teman. Yang pertama dan yang kedua. Ciri-ciri dari bangun ruang tabung berikutnya adalah bagian alas dan atap tabung berbentuk lingkaran. Kemudian tabung mempunyai sisi lengkung atau selimut. Nah, jadi
pada bangun ruang tabung memiliki 3 sisi ya teman-teman. Yang pertama di bagian alas tabung, yang kedua di bagian atap tabung, dan sisi yang ketiga di bagian selimut tabung. Nah teman-teman ingat, pada bangun ruang tabung tidak memiliki yang namanya titik sudut. Untuk bangun ruang yang terakhir adalah bola. Nah, di sini Bu Putri sudah ada media matematika yang berbentuk bangun ruang bola, teman-teman. Nah, ini dia medianya, teman-teman. Nah, media ini berbentuk bola, berbeda dengan bangun ruang lainnya, teman-teman. Bola memiliki ruas garis yang tak terhingga. Maksud tak terhingga di sini adalah bola memiliki ruas garis yang sangat banyak, teman-teman. Atau dengan kata lain, memiliki ruas garis yang tidak bisa kita hitung, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman coba perhatikan gambar yang Bu Putri tampilkan berikut ini. Ciri-ciri bola adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki sudut. Yang kedua, bola mempunyai ruas garis yang tak terhingga. Dan yang ketiga adalah bola mempunyai satu sisi lengkung ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, selesai juga materi kita hari ini terkait bangun ruang. Untuk kesimpulannya, Bu Putri tampilkan dalam bentuk tabel ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan mempause atau menjeda video ini untuk mencatat poin-poin yang Bu Putri tampilkan. Untuk tantangan hari ini, teman-teman silakan membuat video. Instruksinya adalah teman-teman cari benda-benda yang berbentuk balok, kubus, tabung, dan bola yang ada di rumah teman-teman. Masing-masing bangun ruang hanya satu benda saja ya. Nanti setiap benda teman-teman jelaskan ruas garis, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang yang teman-teman temukan. Nah, untuk tantangan yang keduanya, silakan teman-teman kerjakan HamFam Project aktivitas kelima. Oke teman-teman, Bu Putri akhiri video kali ini dengan salam. Wassalamualaikum